warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan menjelaskan tentang kesetimbangan dan dinamika rotasi. Nama anggota saya Angin Nuralim. Saya Bella Melinda. Saya Carini. Saya Cihana Juliana. Saya Cika Septianusi. Di sini kita akan menjelaskan tentang penerapan kesetimbangan dan dinamika rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kami akan menjelaskan apakah itu kesetimbangan dan dinamika rotasi. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari keseimbangan. Keseimbangan adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol, yang artinya jika awalnya diam, maka ia akan selalu tetap diam. Jika awalnya ia bergerak dengan kecepatan konstan, dia akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, sedangkan benda tegar sendiri yaitu benda yang tidak akan berubah bentuk meski diberikan gaya rotasi. Ada dua syarat keseimbangan, yaitu yang pertama, resultan gaya harus sama dengan nol dan resultan torsi harus sama dengan nol. Dan untuk pengertian dari dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Tujuan kami melakukan percobaan ini adalah untuk mencari kesetimbangan benda tagar dan dinamika rotasi pada kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya lakukan untuk menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dalam kehidupan sehari-hari adalah membuka pintu. Saya melakukan 3 percobaan membuka pintu. Yang pertama pada bagian pojok. Pada percobaan kedua ini saya membuka pintu pada bagian tengahnya. Dan itu lumayan berat dan agak sulit saat membukanya. Percobaan ketiga, saya membuka pintu pada bagian dekat dengan engsel pintu dan itu sangat berat dan sulit sekali. Hal ini terjadi karena besar torsi atau momen gaya ditentukan dari besarnya gaya dan besarnya jarak atau lengan momen. Semakin besar jarak atau lengan momen pada pintu, akan semakin besar juga nilai momen gaya yang dihasilkan sehingga pintu dibuka dengan mudah. Sebaliknya, jika semakin kecil jarak atau lengan momen pada pintu, akan semakin kecil juga nilai momen gaya yang dihasilkan sehingga pintu sulit dibuka. Di sini ada baut dan alat untuk memutarnya, yaitu kunci Inggris. Bagaimana cara kerja kunci Inggris ini untuk memutar baut? Nah, yang pertama, kita harus pegang terlebih dahulu kunci Inggris, kemudian ditekan dan didorong seperti ini. Pada saat tangan menekan dan mendorong, berarti ada gaya yang diberikan pada kunci Inggris tersebut. Nah, sangat jelas di sini, gaya sangat berperan penting atau sangat diperlukan agar baut bisa berputar. Kemudian, kita di sini diberikan 3 pilihan, yaitu titik A, titik B, dan titik C, untuk menempatkan tangan atau memberikan gaya pada kunci Inggris. Nah, apabila gaya yang kita berikan di sini sama, apakah hasil untuk memutar baut di sini akan sama? Jawabannya jelas tidak, karena hasilnya akan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Jika kita perhatikan, di sini yang dibedakan titik A, titik B, dan titik C, yaitu jaraknya terhadap baut. Baut di sini sebagai sumbu putar atau poros. Posisi titik A adalah jaraknya paling dekat dengan poros, sedangkan titik C di sini adalah posisi paling jauh. Dengan gaya yang sama di ketiga titik tersebut. Tentu yang paling sulit di sini adalah ketika berada di posisi A, yaitu ketika jaraknya paling dekat dengan poros. Sedangkan di titik C paling mudah untuk memutar baut. Jadi selain gaya, posisi gaya terhadap sumbu putar atau jarak gaya yang kita berikan terhadap poros juga sangat dipengaruhi. Prinsip keseimbangan benda tegar dapat diterapkan dalam teknologi yang sudah banyak kita ketahui, bahwa syarat sebuah benda dalam keseimbangan adalah jumlah gaya sama dengan 0 dan juga jumlah torsi sama dengan 0, seperti yang sudah dibahas pada sistem dalam keseimbangan. Aplikasi keseimbangan dalam teknologi dapat kita amati pada pembuatan jembatan gantung. Sebelum membuat jembatan gantung, para ilmuwan dan insinyur melakukan perhitungan dengan sangat teliti.
Mereka meneliti beberapa gaya yang harus dimiliki menara penyangga jembatan gantung agar cukup kuat mengimbangi berat jembatan maupun beban lalu lintas di atasnya sehingga gaya total sama dengan 0. Dalam keadaan demikian, jembatan gantung tetap dalam keseimbangan yang merupakan aplikasi keseimbangan dalam teknologi. Dalam kenyataan di alam, untuk kekuatan jembatan tidak sesederhana itu. Dengan hanya memperhitungkan gaya berat badan jembatan serta beban kendaraan saja, karena jembatan yang ada di sungai dipengaruhi juga dengan kekuatan-kekuatan alam. Kesetimbangan benda tegar dapat diaplikasikan pada ayunan yang sedang diam. Kesetimbangan merupakan keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau torsi yang bekerja atau resultannya 0. Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan torsi sama dengan 0, benda dalam keadaan diam. Syarat kesetimbangan untuk benda yang dianggap sebagai partikel adalah resultan gaya atau torsi yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Nah, di sini ada titik W atau titik tumpu pada ayunan. Selain ada titik tumpu, di sini juga ada titik beban 1 pada ayunan. Dan juga ada titik beban 2 pada ayunan. Selain ada titik tumpu dan titik beban, di sini juga ada T1 dan juga T2 pada ayunan. Jadi tanpa kita sadari di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak sekali penerapan materi kesetimbangan dan dinamika rotasi yang sering kita lakukan. Seperti contohnya pada saat membuka pintu, membuka baut dengan kunci Inggris, juga kesetimbangan pada jembatan gantung dan pada ayunan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang kesetimbangan dan dinamika rotasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.